Memang udah apa kali dia merasa wakil Tuhan kali? Nggak ada itu wakil Tuhan itu. Kalau wakil Tuhan tentu hakim-hakim itu tidak doyan duit. Nanti kita buktiin aja. Apa keterangan saya yang 2024 yang bohong? Apa keterangan kamu 2016 yang bohong? Nanti kita buktikan aja. Aku melaporkan 2 orang, Aib dan Dede. Ya, Dede ini mengaku, iya betul bohong. Tinggal Aib. Andaikan pun Aib tidak mengaku, ya, nggak apa-apa. Tugas polisi untuk membuktikan. Yang jelas Dede sudah mengaku itu bohong. Dan Dedenya harus proses dulu supaya inkrah. Saya sepakat dengan Pak Jutek mengenai saksi Aib dan Dede yang tidak dihadirkan itu. Bagi saya, ya, itu alat buktinya itu tidak mempunyai kekuatan. Statement dari Bang Utu ini. Gimana ini Bang Utu ini? Bu yang memberikan statement, saya sudah berdiskusi dengan Mr. Prabowo Subianto, bagaimana ini hukum di Indonesia. Bagaimana ini Pak Bang Utu Hasibuan? Kok bisa ke-7 terpidana ini Bang Utu? Kita, gimana ya Bang Utu ini? Aduh Bang. Ayolah Bang, berjuang lagi Bang. Dengarkanlah dulu Pak Prabowo. Aduh Pak Prabowo, nggak bisa kita tidur ini. Masa anak orang 7 orang harus dipenjara seumur hidup Pak? Nangis kita mendengarnya, nangis. Kami dari Danau Toba ini, Tepian Danau Toba, nangis. Saudara-saudara kita di sana itu menunggu kepastian. Padahal satu malam sebelum sidang, ya, itu saya berdiskusi panjang dengan Bang Utu sampai jam 1 ya. Jam 12 malam atau sampai jam 1 malam itu untuk mempelajari ekstraksi, bagaimana saya mengekstraksi tablet WIDI, ya, bersesuaian meskipun tidak sempurna ya, karena ada karakter-karakter spesial akibat penimpaan data di tong digital dia, tong sampah digital. Sampai jam 12 sampai jam 1 malam itu, 1 pagi ya, dengan Bang Utu di Hotel Santika, Cirebon. Masa nggak ingat Bang Utu? Ayo Bang, walaupun katanya intervensi, apapun itu, tapi demi rakyat harus diintervensi. Biar jangan semena-mena itu Mahkamah Agungnya. Padahal semua berharap setelah Bang Utu diangkat menjadi wamen, besar harapan kita bisa beri masukan ke Prabowo. Sampai sekarang nggak ada. Bang Utu, ya Bang. Nanti kalau saya telepon intervensi, marah-marah, ya kan? Jangan lupa Bang Utu, diskusi kita sampai jam 1 pagi itu, ya, mendiskusikan bagaimana penegakan hukum di Indonesia, bagaimana nasib 7 terpidana ini sampai seumur hidup kalau gagal, ya, dengan Bang Jutek. Malam itu dengan Bang Ruli, Bang Gabean, sampai kita diskusi panjang. Janganlah lupa Bang Utu Hasibuan. Laporan tentang kesaksian, memberikan keterangan dan kesaksian palsu dari Aib dan Dede ini sangat penting, ya. Dan ini menjadi pintu masuk untuk PK kedua. Kenapa? Ya, mereka berdua inilah yang mengaku melihat dalam memberikan kesaksian pada tahun 2016 lalu bahwa 7 terpidana yang masih seumur hidup di dalam
penjara sekarang ini, di dalam lapas ini, adalah pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi ya, Dede salah satu dari yang kami laporkan ya bersama dengan Aib sudah mengaku bahwa keterangan mereka di tahun 2016 lalu adalah memang betul bohong. Bayangkan, ini nggak mungkin stop LP ini. Kami melaporkan 2 orang, Aib dan Dede ya. Dede ini mengaku iya betul bohong. Tinggal Aib andaikan pun Aib tidak mengaku, ya, nggak apa-apa. Tugas polisi untuk membuktikan. Yang jelas Dede sudah mengaku itu bohong, dan Dedenya harus proses dulu supaya inkrah. Proses inkrah ini mau nggak mau, ya, Dede, ya, terima kasih atas keberanianmu, atas dedikasimu. Terima kasih, Dede. Anda luar biasa, Anda pahlawan sesungguhnya. Anda luar biasa. Anda berani menerima, menggantikan mereka dalam penjara ini. Tanpa Anda di dalam penjara, mereka nggak akan mungkin ada jalan PK kedua nanti. Jadi, Dede, sekali lagi salut kepada pengorbananmu. Anda pahlawan kemanusiaan, pahlawan dalam penegakan hukum. Anda berani, Anda jujur. Kami tim hukum mengapresiasi, menghargai. Ya, nanti, Dek, nggak ada jalan lain. Dan memang kamu harus masuk dulu. Kami akan berjuang semaksimal, ya, Anda agar mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Karena Anda kooperatif, kami akan mengajukan menjadi GC. Kami akan berusaha, ya, karena tim yang lain dari Pradi juga yang akan mendampingi. Karena tim yang lain dari Pradi juga yang akan mendampingi Dede, ya, selaku terlapor, selaku kuasa hukum. Ya. Kami akan berusaha, ya, menegakkan keadilan ini dengan seadil-adilnya. Ya. Hasil putusan nanti Dede ini yang akan kami jadikan novum sesuai dengan KUHP 263, di mana ada novum pertentangan keputusan dan kekhilafan hakim. Dengan adanya perbedaan putusan 2016 lalu, yang tadinya di dalam rangkaian peristiwanya mengatakan Dede dan Aib di bawah sumpah menyaksikan itu dan didukung oleh Liga Akbar, nanti dalam persidangan kami akan hadirkan juga Liga Akbar supaya ada di dalam pertimbangan putusan. Betul tidak dia melihat? Kalau tidak betul, apalagi Dede sudah mengatakan itu bohong, dan putusan ini tentu bertentangan, dan ini akan menjadi alat untuk menjadi PK kedua. Dari 3 putusan tersebut atas nama 8 terpidana tersebut, saya melihat tidak ada alat bukti yang saintifik, tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung menerangkan, bahkan saksi mahkota para terdakwa yang saling bersaksi juga tidak pernah melakukan pembunuhan. Kemudian ada CCTV juga berdasarkan keterangan saksi anak buahnya Rudiana, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar juga belum pernah dibuka. Kemudian ada 6 handphone juga. Salah satunya handphone Pina juga tidak pernah dibuka, tidak menerangkan apa-apa, tidak membuktikan apa-apa handphone itu. Nah, kemudian ada kayu juga yang didakwa kepada Hadi Saputra, ya, menggunakan bambu itu untuk menganiaya korban. Ketika Hadi Saputranya tidak mengakui dan tidak pernah melakukan itu dengan kayu, dan ditambah keterangan terdakwa lainnya juga tidak pernah melakukan, kayunya juga tidak dilakukan sidik jari, itu yang nempel jari siapa. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina juga tidak pernah di lab, tidak pernah 7 terpidananya itu dilakukan tes DNA juga. Itu menurut saya, ya, janggal kalau, ya, digunakan semuanya itu sebagai alat bukti, ya, untuk memutus para terpidana. Nah, kejanggalan itulah kemudian ketika Hakim PK memutus menolak para terpidana, itulah yang saya kaget.
Sehingga saat itu saya langsung berkomentar ketika diminta komentar sama teman-teman media. Saya mengatakan putusan penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK para terpidana ini jangan-jangan untuk melindungi 3 institusi. Apa iya kamu nggak ada rasa kasihan sedikit pun gitu? Apa iya nggak ada berpikir gitu, kalau itu ada di keluarga kamu gimana? Perasaan kamu pasti sakit, pasti itu sakit banget. Walaupun saya nggak ada di posisi dia ya, saya juga ngerasain, sakit itu pasti, Masa iya kamu sih nggak punya perasaan sama sekali, Masa iya pikiran kamu nggak punya akal sehat sama sekali, Coba kamu berpikirnya pakai akal sehat yang benar. Insya Allah, hati kamu kebuka, Kalau pikiran kamu nggak pakai akal sehat yang benar, ya hati kamu nggak akan kebuka-buka sampai kapanpun juga. Masa iya sih kamu kurang puas, dengan dendam kamu? Memang, kalau meninggal dunia ya emang udah takdir dimanapun. Memang sudah takdir. Tapi coba lihat, penderitaannya, yang di dalam, yang 7 terpidana. Apa iya nggak kasihan kamu, Kalau kata saya mah udah cukup, dendam kamu tuh udah cukup. Udah cukup lah 8 tahun. 2025 mau 9 tahun, bayangin, Coba jujur, Toh jujur juga nggak mungkin kamu diapa-apain, nggak mungkin. Buktinya saya jujur, nggak ada kok yang ngapa-ngapain saya. Nggak ada kok yang ngancam saya. Nggak ada yang mengintimidasi saya. Karena apa? Karena saya nggak takut, Karena saya sama siapapun saya nggak takut. Toh mati ya udah ada yang ngatur. Kita begini udah ada takdir. Kalau masih merasa takut, ya pasti nggak akan buka hatinya, Apa iya kamu mau terus-terusan sama keterangan kamu 2016? Oke, nggak jadi masalah. Cuman ya nanti kita buktiin aja. Apa keterangan saya yang 2024 yang bohong? Apa keterangan kamu 2016 yang bohong? Nanti kita buktikan aja. Kepolisian lebih percaya pada kesurupan Linda daripada ekstraksi digital forensik Polda Jabar. Dan Wakapolri sudah mengatakan saat itu bahwa penyelidikan tidak menggunakan scientific crime investigation. Wakapolri loh yang ngomong. Tetapi diabaikan juga oleh Mahkamah Agung. Pak Sunarto, bagaimana ini Pak Sunarto? Hidup kita kan sebentar lagi di dunia ini, Pak Sunarto. Berikanlah teladan. Bagaimana hukum ini? Masa kesurupan bisa jadi referensi? Belum lagi 3 DPO fiktif. Sampai meninggal nanti mereka tua. Ditertawakan dunia nanti ke hukum kita. Penegakan hukum makin hancur. Apa mungkin kita perlu demo besar-besaran, tapi apakah rakyat Indonesia mau bersatu ya? Karena rakyat Indonesia ini hidupnya sedang sulit sekarang. Masih susah dia meluangkan waktu memikirkan di luar hal-hal keperluan sehari-harinya ya. Makin sulitnya rakyat kecil sekarang. Ya, ekonomi ini sangat berat. Ngeri kali negeri ini. Rakyat kecil kayak nggak ada yang mendengarkan kita ya. Komisi 3 harusnya wakil kita malah nggak dengar-dengar. Semoga usahanya Bang Jutek berhasil ya. Mau RDP ke Komisi 3 katanya. Semoga berhasil lah. Ya ketemu biar kita tahu responnya dari
Pak Habibur Rahman sebagai ketua komisi 3 terus memanggillah Hakim Agung itu. Apa alasannya menolak novum ekstraksi SMS saudari almarhum Tina 22/14/10. Padahal di situ dituduh ada kejadian-kejadian yang dituntut itu ya, yang didakwa. Itu Rudiana, itu BAP-nya berasal dari Aep dan Dede, kan? Setelah bertemu dengan yang kesurupan itu, Linda. Jadi murni ya dari situ, Aep dan Dede. Saya sudah baca keputusannya semua. Aep, Dede, ditambah lagi dengan Liga Akbar. Tetapi sumber BAP-nya Rudiana adalah Aep dan Dede ya. Dede sudah mencabut, tinggal Aep. Unus testis harusnya berlaku. Seperti Hakim Agung Sunarto mengurangi 6 tahun penjara. Anas Urbaningrum ya harusnya 14 menjadi 8 tahun. Pakai prinsip unus testis. Satu saksi bukan saksi. Tapi tidak berlaku untuk rakyat kecil seperti kita dan 8 terpidana itu. Ya, hanya berlaku untuk Anas Urbaningrum. Duitnya banyak. Makanya saya bilang, kita juga bisa mengumpulkan dana. Asalkan pasang tarif di situ. Di Mahkamah Agung butuh 10 miliar, bisa kita kumpulkan itu. Ya, 10 miliar pakai GoPay bisa kita kumpulkan 10 ribu. Asal ada tarifnya yang jelas, Pak Sunarto. Pasang tarif di apa itu, di depan Mahkamah Agung itu kan. Saksi Aep dan Dede. Saya sepakat dengan Pak Jutek mengenai saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan itu, bagi saya ya, itu alat buktinya itu tidak mempunyai kekuatan. Karena tidak tervalidasi. Oke lah ya, kalau di dalam pasal 268 itu ya, yang tadi diuji ya, itu tetap masih berlaku. Tetapi ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 74 garis miring PUU strip 15 Romawi garis miring 2017, di mana saksi dalam perkara pidana atau saksi yang tidak hadir di dalam persidangan, yang hanya dibacakan saja karena ada berita acara sumpah dalam proses penyidikan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74, ini tidak mempunyai kepastian hukum. Artinya kalau tidak mempunyai kepastian hukum dan sudah pernah diuji, ada pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, itu tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak ada upaya untuk meng-cross check. Tidak ada hakim melihat ini orang ekspresinya benar atau tidak, karena tidak hadir. Nah, itu kalau dilihat secara fair oleh hakim PK ya, maka dua orang saksi ya, yang katanya melihat dari jarak 50 meter, 100 meter, melihat ada lempar-lemparan ya, itu bisa jadi ragu hakim karena tidak hadir, karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, tetapi kan apakah itu ya disusun sebagai alasan PK dengan dalil-dalil yang bisa untuk mematahkan atau tidak, juga saya tidak tahu, Pak Karni, karena saya belum membaca memori PK dan salinan putusannya. Nah, kemudian ya, dampak dari putusan PK ini ditolak para terpidana ini PK-nya, berarti pejabat Mahkamah Agung mengatakan putusan sebelumnya masih berlaku. Nah, kalau masih berlaku, nah berarti putusan sebelumnya ini adalah perkara pembunuhan, di mana di dalam putusan itu ada 3 DPO. Cuma saya jawab, DPO itu keluarnya dari BAP Rudiana. Sekali lagi kami akan berjuang untuk Dede agar kamu mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya ya. Terpaksa kami harus mengawal ini, nggak ada jalan lain deh ya, selain bahwa ini harus
inkrah, sehingga akan timbul perbedaan pertentangan keputusan antara tahun 2016 dengan 2025 ya. Dan tentu ini akan menjadi salah satu syarat PK kami ya, bahwa mereka bukan pelakunya. Kamu tidak melihat mereka, dan itu dikarang oleh kamu dan AIP tahun 2016 lalu. Dan ini akan menjadi pintu masuk buat kami untuk PK kedua, menegakkan mereka. Kasihan mereka. Mereka bukan pelaku pembunuhan itu. Ya. Begitu, Dede, sekali lagi salut dan terima kasih. Harusnya Jawa Barat ini demo ini besar-besaran untuk apa ya? Untuk ke-8 terpidana ini. Kalau Jawa Barat bisa demo, maka seluruh Indonesia ikut-ikut demo itu. Saya yakin itu. Kalau Jawa Barat kompak. Tapi kalau banyak yang menyuarakan seperti kita, ribuan YouTuber, saya kira akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo Subianto ya. Di putusan itu nggak ada sampai sekarang direktori itu. Di direktori keputusan Mahkamah Agung ya. Nah makanya saya bilang orang-orang kecil ini harus mendukung kasus-kasus orang kecil seperti kita. Karena nggak mungkin orang besar mendukung kita. Nggak ada duitnya. Ya, harus kita yang mendukung kita deh, Bah. Ya kan? Mengerikan dan menakutkan ya hukum. Karena ya siapapun kita dengan enteng nanti ya diciduk dari jalan seperti kasus Vina Cirebon, terus dibuat-buat, digergaji bambunya, bajunya tinggal ambil, terus ada kesurupan ya, terus hanya butuh AIP, Dede dan Liga Akbar, selesai, masuk penjara kita seumur hidup. Pukul 18.30 ya, tanggal 31 Agustus 2016, Rudiana ini membuat laporan polisi dan langsung di BAP. Pada berita acara nomor 5 ditanya sama penyidik ya, bahwa tahukah saudara siapa identitas para pelaku pembunuhan berencana dan persetubuhan anak itu? Disebutkan semuanya tuh sampai 11 pelaku, bahkan 12 ya, ada satu Andika. Termasuk 3 DPO, Andi, Dani alias dan Peggy alias Perong. Tidak ada kalimat berdasarkan interogasi saya terhadap orang-orang yang saya amankan berdasarkan keterangan AIP, maka muncul 11 orang. Tidak ada. Seolah-olah dia tahu, melihat langsung pembunuhan itu, dia lihat dengan mata kepala sendiri seolah. Padahal dia tahunya saja itu setelah Eki berada di rumah sakit RSUD Gunung Jati. Ketika melihat Eki lukanya tidak wajar, melihat motornya juga tidak banyak yang rusak kan? Nah, artinya dia tidak melihat langsung peristiwa itu, tetapi ya, dia dengan lantangnya, dengan lugasnya menyampaikan dalam kesaksiannya itu di BAP, menyebutkan 11 pelaku itu termasuk 3 DPO. Jadi ya, kalaupun dampak dari putusan PK ini ya, harus dicari DPO-nya, ya ditanyakan, periksa itu Rudiana, dari mana dia bisa memunculkan nama 11 orang termasuk 3 DPO itu, karena dia tidak menyaksikan. Kenapa saya mengatakan harus tanya ke Rudiana? Karena dari semua keterangan para terdakwa, para terpidana itu ya, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa saya melakukan, si Eka Sandi berperan sebagai ini, saya berperan sebagai, tidak ada. Itulah yang saya lihat juga dalam putusan ini, terdakwanya tidak mengakui. Saksi-saksi semuanya ada 22 saksi ya, tidak ada yang melihat langsung bakarnya. AIP dan Dede itu hanya melihat lempar-lemparan. Setelah itu dia kabur ke arah sumber, dia pulang sama Dede. Berbeda dengan kejadian yang didakwakan itu di Jembatan Talun, sementara dia tidak sampai Jembatan Talun, sudah pulang. Itu pun setelah itu Dede kemudian mencabut keterangannya bahwa dia mengakui keterangan itu adalah bohong. Makanya diproses di Mabes Polri. 3 DPO itu Andi atau Dani itu ya, membawa
almarhum Egi itu ya, dari lahan kosong ke flyover jembatan Talun itu. Dan itu diterima hakim itu, masuk akal nggak itu ya? Aduh. Ada yang beraksi jalan dari pecah Jepara ke, iya Pak Lutfi, semangat ya Pak Lutfi. Nggak bisa nemani ini, tetapi kita akan dukung. Semangat Pak Lutfi. Oras dari kami, dari Baligi Academy, kita teriakkan terus kebenaran. Kok hukum di Indonesia makin bobrok ya, makin hancur. Kita berharap Pak Prabowo Subianto ini membenahi ya 100 hari ini, seperti terpilihnya Donald Trump gitu ya, langsung dikeluarkan begitu terpilih, bahkan di depan pendukungnya langsung ditandatangani apa yang perlu dia ubah. Ada berapa puluh, langsung berapa itu ya, executive order langsung ditandatangani. Maksudnya begitu loh Pak Prabowo, langsung lepaskan itu 7 terpidana itu, hukum rekayasa kasus Tito Karnavian penjarakan, Listio Sigit Prabowo pecat pidanakan juga itu. Toh kalau saya maaf hanya menebus kesalahan saya selama 8 tahun silam. Memang dengan kata maaf doang ya mungkin berat juga lah buat keluarga terpidana menerimanya, cuman enggak gimana lagi, saya hanya bisa mengucapkan kata maaf dan saya akan bertanggung jawab atas segala hukuman saya apapun itu ke depannya. Saya akan bertanggung jawab. Coba buat Aep tolong jujur Aep. Coba kamu resapi, lihat video-videonya, keluarganya gimana, coba resapi. Nantilah kalau seandainya keterangan yang 2016 kita keterangan palsu itu terbukti, nanti kita bareng masuk sel dan itu ada di posisi kita berdua, nanti dah kamu ngerasain. Kalau saya mau udah ngebayangin gimana rasanya. Mungkin kalau kamu ya gimana ya, namanya orang hati berbeda-beda, cuman kalau hatinya masih tertutup ya susah sih, mau gimana juga. Yang penting nanti yang membuktikan keterangan siapa yang bohong, siapa yang benar, itu ada di pihak yang berwajib. Yang penting kalau kamu tetap teguh pada keterangan kamu 2016 ya oke, nggak jadi masalah. Cuman saya juga tetap teguh sampai kapanpun juga. Mau ada orang yang mengintimidasi saya, mau ada orang yang mengecam saya, tetap keterangan saya pada saat 2016 itu keterangan palsu.